Jadi benar nih Pak, karena rumah yang kita udah tempatin puluhan tahun mau dibangun mall. Ini bener Andi, katanya sih buat kepentingan umum. Tapi kepentingan umum buat siapa? Ada apa ya Pak? Ini deh, tempat tinggal kita katanya mau dibangun mall. Tapi nggak tahu buat apa, katanya buat kepentingan umum. Nggak tahu buat kepentingan umum siapa. Coba deh kamu lihat apa pemberitahuannya. Pusing loh Dek. Waduh, ini mah jelas-jelas penggusuran terselubung Pak. Masa sih? Ganti rugi yang ditawarkan juga nggak sepadan loh ini Pak. Kita ini harus bergerak Pak. Iyalah, kita kan punya hak juga buat membela tanah kita yang udah kita tinggalin bertahun-tahun. Masa dibangun buat kepentingan yang gak jelas, gak tahu buat siapa. Saya sudah buat draft petisi online dan poster-poster kecil. Jadi kita juga bisa menyebarkan di grup WhatsApp warga dan juga sosial media. Petisi, apa itu akan cukup? Ini langkah awal kita Pak, untuk mengumpulkan semua warga, semua kita kumpulkan dan kita adakan pertemuan bersama. Kira-kira setuju Pak? Pasal 28E ayat 3 menyebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan ini adalah landasan kita. Bapak Ibu sekalian, kita di sini bukan semata-mata berdiri tanpa arah. Kita mempertahankan hak-hak kita, rumah kita, sebagaimana hak-haknya seorang rakyat. Kita tidak sendirian. Warga-warga sekitar telah mendukung kita. Media massa telah meliput. Kita juga sudah bersuara. Suara kita juga sudah didengar oleh banyak orang. Ayo, kita jangan takut untuk terus menyuarakan kebenaran. Assalamualaikum. Ada apa ya Pak? Ya Pak, kami di sini sebagai perwakilan dari warga yang tanah kami digusur tanpa pengakuan kami. Itu tanah kami juga jelas. Kami minta keadilan hak kami sesuai dengan undang-undang ayat pasal 28 ayat 3. Kami harap Bapak bisa mendengarkan suara kami sebagai warga. Baiklah, silakan masuk. Terima kasih Pak. Silakan duduk. Jadi gimana? Jadi gini Pak, ya akhirnya kita berhasil. Ini berkat kita berani dalam menyuarakan kebenaran lah, demi menuntut hak-hak kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat lah untuk warga sekitar juga, khususnya warga kita. Akhirnya kita berhasil. Ini bukti bahwa sekecil apapun suara rakyat, jika bersatu dan disampaikan dengan benar, maka akan membuat perubahan yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, pada hari ini saya akan mewawancarai Ibu Mas Nurul sebagai anggota masyarakat RT 03 RW 02 Kebalen yang berprofesi sebagai guru. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda Alifah bahwa selama ini yang saya rasakan kebebasan berpendapat di dalam lingkungan masyarakat sini alhamdulillah sudah bagus menurut saya. Contohnya misalnya dalam pemilihan RT RW gitu ya, kita sudah diberi kebebasan untuk memilih gitu siapa RT atau RW kita yang menurut hati nurani kita. Yang kedua, masalah lingkungan kebersihan, kita sudah bisa mulai mengeluarkan pendapat kita kepada RT RW lingkungan untuk bagaimana caranya membersihkan lingkungan kita. Ya, alhamdulillah di
tanggapan kita atau pendapat kita didengar oleh mereka. Ya, Berarti seperti itu. Responnya pun juga baik ya Bu ya. Baik antara aparat RT RW dan masyarakat ya, alhamdulillah itu saling mendukung, misalnya ya itu tadi yang saya jelaskan misalnya. Dan juga masyarakat sosial gitu, misalkan orang yang meninggal dunia gitu, alhamdulillah situ sudah terjalin kerjasama yang bagus antara RT dan RW juga masyarakat, saling bahu membahu seperti itu. Terima kasih. Halo teman-teman, akhirnya kita sampai di video terakhir. Kita di sini cuma ingin menjelaskan secara singkat dari pasal yang kita ini, yaitu pasal 28E ayat 3. Baik, jadi dari apa yang sudah saya baca mengenai pasal 28E ayat 3, yaitu menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapatnya secara bebas. Nah, kebebasan ini juga memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, membentuk organisasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama dilakukan secara damai dan tidak melanggar hukum yang ada. Nah, contoh dari pasal ini yaitu seperti demo. Demonya itu bukan berarti kita sampai yang merusak negara, contohnya merusak jalanan, sampai membakar ban, itu tidak diperbolehkan. Tapi yang dimaksud dari undang-undang ini yaitu kita melakukan demo itu secara benar, secara agreditasi, ya, secara berkualitas, bukan seperti hal-hal yang merusak. Ya, kalau dari saya ya sependapat lah sama teman-teman saya bahwa undang-undang tersebut itu memang setiap orang itu memiliki kebebasan masing-masing untuk berpendapat, menyuarakan kebenaran demi mempertahankan hak-hak mereka. Contohnya tadi kan video singkat lah, bagaimana ketiga orang yang ingin membela hak mereka dengan suara mereka. Ya contohnya seperti itulah. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu aja dari kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.